Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap produktif. Meskipun hari ini Jakarta kayaknya lagi diguyur hujan lebat terus ya seharian. Jadi semoga tetap produktif dan tetap semangat untuk siap menerima banyak insight di sesi Exabyte Enterprise Series kita siang hari ini. Perkenalkan saya Ayunda dan hari ini saya akan menemani Bapak dan Ibu dalam sesi Exabyte Enterprise Series. Hari ini bertajuk AWS for Enterprises, What Cloud Can Do for Your Business. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir. Menariknya hari ini sebenarnya adalah Enterprise Webinar pertama Exabytes yang diselenggarakan untuk menjadi titik awal dari rangkaian diskusi strategis kami untuk segmen Enterprise. Sedikit cerita mengenai webinar ini, Exabyte Enterprise Series dibuat untuk melihat, karena kami melihat banyak organisasi hari ini sudah berada di tahap evaluasi dan pengambilan keputusan cloud, bukan lagi sekedar eksplorasi teknis. Karena itu sesi ini dirancang bukan sebagai webinar teknis atau demo produk, melainkan sebagai forum diskusi strategis untuk membahas cloud dari sudut pandang bisnis, kepemimpinan, dan kesiapan enterprise. Kami juga ingin menyapa seluruh audiens yang hadir hari ini. Boleh di-share di kolom chat, kira-kira Bapak Ibu yang hadir hari ini dari daerah mana dan dari bidang apa, mungkin industri bisnisnya, agar kita bisa saling kenal, saling terkoneksi, dan siapa tahu dari webinar kali ini bisa saling berkolaborasi. Sebelum masuk ke sesi utama, saya ingin menyampaikan beberapa informasi penting terlebih dahulu terkait Q&A dan apresiasi peserta. Di akhir acara nanti akan ada sesi tanya jawab. Kami akan memilih 3 penanya terbaik yang akan mendapatkan OVO kredit senilai Rp100.000 per orang. Jadi silahkan siapkan pertanyaan terbaik Anda sejak sekarang, dan untuk bertanya nanti menggunakan kolom Q&A untuk memudahkan kami men-tracking siapa yang sudah dijawab pertanyaannya dan siapa yang belum. Kedua, untuk webinar ini tidak ada presensi, namun setelah acara selesai, Bapak dan Ibu akan diminta mengisi feedback form. Melalui form tersebutlah nanti akan mendapatkan materi presentasi dan e-certificate. Oke, mungkin saya mau sapa-sapa dulu. Sudah ada yang join di kolom chat. Oke, ada yang banyak dari Jakarta, kebanyakan. Tapi ada juga yang dari Bojonegoro, selamat siang. Ada juga yang dari Bogor, Bekasi, dan beberapa wilayah di Jakarta juga ya, kebanyakan di Jakarta. Baik, terima kasih. Semoga bisa saling terkoneksi juga hari ini dengan para peserta audiens lainnya dari event Exabyte Enterprise Webinar Series hari ini. Untuk selanjutnya di Exabyte juga tidak hanya ada event ini, kita ada beberapa event lainnya yang juga pastinya tidak kalah menarik gitu ya. Yang pertama akan ada Exabyte Digital Day. Jadi ini adalah event offline kita pertama di tahun ini. Jadi bisnis di 2026 ini memang tidak hanya sekedar ikut tren, tapi juga harus datang dengan value dan strategi yang tepat gitu ya. Dan untuk menjawab tantangan tersebut, Exabyte menghadirkan tema bisnis melesat 2026, bangun value dan kuasai digital di era AI. Di konsep IDD kali ini akan menghadirkan insight tentang bagaimana bisnis tetap dapat relevan, kompetitif, dan siap tumbuh di tengah percepatan AI dan perubahan pasar. Event ini akan dilaksanakan pada tanggal 5 Februari 2026 pukul 1 sampai 4 sore di Cyber University Jakarta Selatan. Event ini bersifat gratis, Bapak dan Ibu bisa langsung mendaftarkan diri di link yang tersedia di kolom chat. Selain itu ada event lainnya juga yang kali ini akan membawa tajuk Lark, memperkenalkan salah satu produk unggulan Exabytes juga di tahun ini, yang eventnya nanti akan membawa tajuk Digital Workplace 2.0, How Lark Transforms Company Workflows. Hadir nantinya sebagai forum offline eksklusif untuk membahas bagaimana Lark membantu organisasi membangun alur kerja yang lebih selaras, efisien, dan siap menghadapi masa depan. Event ini juga gratis, akan dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2026 pukul 2 sampai 6 sore, bertempat di Marki Cyber 2 Jakarta Selatan. Silahkan langsung mendaftarkan diri melalui link yang ada di kolom chat. Baik, untuk membuka rangkaian acara kita hari ini, kami mengundang perwakilan dari Exabyte Indonesia untuk menyampaikan opening speech. Nanti dengan senang hati kami persilakan kepada Bapak Anggoro Anindito sebagai EVP Sales Exabyte Indonesia. Kepada Bapak Anggoro kami persilakan.
Baik, selamat siang Bapak Ibu. Perkenalkan nama saya Anggoro Anindito. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk hadir. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi siang ini di webinar kita mengusung tema AWS for Enterprise, What Cloud Can Do for Your Business. Tema yang sangat relevan karena kita melihat cloud infrastructure bukan lagi sekedar teknologi untuk mendukung keseluruhan teknologi infrastruktur, tapi juga merupakan business enabler. Tantangannya bukan hanya menjaga stabilitas dari infrastruktur IT Bapak Ibu, sebuah organisasi, tapi juga bagaimana bisa membawa bisnis lebih cepat, lebih efisien, dan tentu adaptif dengan perkembangan tren yang ada. Di sini Exabyte kami bermitra dengan AWS, cloud provider yang bonafit, yang kredibel. Kita berkomitmen akan memberikan pelayanan untuk membangun fondasi bagi organisasi untuk melakukan inovasi, mengambil keputusan berbasis data dengan baik, serta juga melakukan efisiensi biaya jangka panjang, dan yang paling penting bagaimana cloud infrastruktur ini, layanan cloud bisa memberikan dampak yang nyata bagi performa bisnis juga daya saing. Kami berharap sesi ini, siang ini tidak hanya memberikan insight teknis, tapi juga memberikan perspektif strategis untuk bisa benar-benar membantu organisasi Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih telah meluangkan waktunya untuk hadir. Enjoy the rest of the webinar. Selamat siang. Baik, terima kasih Pak Anggoro atas sambutan dan pengantarnya. Kita akan masuk ke tema webinar hari ini yang akan membahas AWS for Enterprises, What Cloud Can Do for Your Business. Topik ini kami pilih karena cloud hari ini bukan lagi soal teknologi sesuai dengan yang tadi pengantar dari Pak Anggoro ya, tapi soal strategi, ketahanan, dan arah bisnis enterprise ke depannya. Sebelum sesi dimulai, izinkan saya menyapa dan memperkenalkan pembicara kita hari ini. Ada bersama kita telah hadir Bapak Aryanuga Mutahdiniaya, Head of Enterprise Exabytes Indonesia. Beliau memiliki pengalaman langsung dalam menangani kebutuhan dan tantangan enterprise, khususnya dalam konteks cloud dan solusi berskala besar. Halo, selamat siang Pak Arya. Apakah sudah bisa mendengar suara saya? Halo, selamat siang. Apa suara saya terdengar, Mbak Iya, Yunda? jelas sekali Pak. Terima kasih sudah bergabung dengan sesi Enterprise Webinar Series kita hari ini. Sudah pastinya sudah siap dengan semua insight yang akan dibagi dengan para peserta yang sudah hadir di siang hari ini ya Pak. Pastinya dong, walaupun tadi cuaca mungkin agak gloomy atau mendung-mendung, kita bahas awan yang lain yang mungkin lebih mencerahkan Iya. kita semua. Baik, oke. Sebelumnya sekedar mengingatkan bagi Bapak dan Ibu yang nanti ingin bertanya untuk bisa menggunakan kolom Q&A agar kami juga mudah untuk memonitoring karena takutnya kalau lewat chat nanti ada yang terlewat. Baik, tanpa berlama-lama lagi kami persilakan kepada Bapak Arya untuk memulai sesi AWS for Enterprises What Cloud Can Do for Your Business. Waktu dan layar kami persilakan. Oke, slide saya sudah terlihat ya? Oke, aman. Ya, jadi memang temanya kali ini kita cukup berbeda dibanding sebelumnya karena kita membahas terkait dengan enterprise atau mungkin bisa dibilang apa sih Exabyte yang mungkin sesuatu yang baru yang bisa di-share kepada kawan-kawan semua. Dan untuk sesi kali ini sesuai yang tadi sudah mungkin di-brief, memang kita akan lebih meng-highlight itu terkait dengan AWS seperti itu. Ya, jadi uh, mungkin tadi sudah sempat apa namanya sempat kita dengarkan juga beberapa hal memang dari sisi strategik secara bisnis itu Exabyte mengembangkan solusi-solusi yang terkait dengan enterprise di mana memang pada dasarnya kita itu beranjak dari proses digital, kemudian pada akhirnya sekarang kita digital itu sangat kompleks dan juga butuh semacam transformasi. Belum ada ya? Oke, baik. Oke, wait ya.
Baik, sorry untuk gangguannya. Jadi mungkin kita sedikit melanjutkan terkait dengan cloud saat ini yang kenapa saat ini lebih ke arah conversation terkait dengan hal ini itu sangat penting khususnya bagi apa namanya business owner khususnya yang di enterprise karena saat ini bisa dibilang eh, enterprise menghadapi challenge yang tidak kalah challenge-nya yaitu bisa dibilang complexity dari sisi infrastruktur dan kemudian bagaimana memiliki platform atau mungkin uh, infrastruktur yang bisa handal dan kemudian bisa apa namanya bisa mereduce atau dari sisi cost kemudian juga bagaimana bisa business leader itu bisa uh, menentukan dari sisi decision dan juga kemudian terkait dengan cloud itu bisa dibilang sebagai salah satu tools untuk memudahkan bisnis untuk di kemudian hari khususnya untuk bisnis enterprise. Lalu kemudian eh, isu-isu apa sih yang biasanya dihadapi khususnya untuk enterprise yang memang saat ini eh, mungkin bisa dibilang ekonomi itu lumayan challenging. Jadi tidak kalah halnya dari sisi bisnis kita harus lebih adaptif. Jadi mungkin kayak termasuk resikonya juga saat ini bagaimana resikonya juga memang termitigasi. Jadi memang bisa dibilang saat ini banyak tekanan untuk bagaimana kita bisa beradaptasi secara cepat dan dengan resiko yang bisa terkendali. Jadi memang kita membutuhkan satu infrastruktur atau mungkin bisa dibilang apa namanya resiko yang bisa kita mitigasi. Jadi memang infrastruktur dan resiko itu pastinya akan menjadi pertimbangan bagaimana pada akhirnya user itu menentukan salah satu platform atau infrastruktur itu yang akan mereka tentukan atau mereka gunakan ke depannya. Dan bisa dibilang uh, terkait hal itu pastinya apa namanya juga sesuai pada akhirnya adanya permintaan terkait dengan kehandalan maupun availabilitas. Bagaimana kita untuk bisnis itu pastinya kompetisi sangat ketat. Jadi bagaimana kita memiliki bisnis yang selalu memiliki uptime yang tinggi dan juga bagaimana bisa memiliki sistem yang selalu on atau berkontinuitas 24 jam dalam 7 hari seminggu seperti itu. Jadi memang itu salah satu challenge kita berlomba-lomba bahkan sampai level ke retail saja kalau kita lihat mungkin ini yang retail kayak seperti warung Madura saja tidak bahasanya apa namanya dia mau kalah ya dengan yang memang sudah lebih memiliki brand lebih lain. Nah, jadi bisnis itu memang kita harus selalu on, khususnya memang juga business owner yang memiliki toko, khususnya sekarang kan udah tren ya, tren digital, e-commerce, punya website, punya tata kelola pribadi untuk pada akhirnya bisa menggrab demand market itu anytime, anywhere. Dan kemudian bagaimana pada akhirnya ujung-ujungnya adalah cost efisiensi, di mana cost itu bisa terprediksi dan juga bagaimana kita mengelolanya dengan baik. Nah, ini salah satu tantangan yang menurut saya bisa dibilang cukup challenging untuk enterprise saat ini. Bagaimana di saat satu sisi mereka mengejar gitu ya, enterprise itu mengejar bagaimana bisnis itu tetap running dan cepat, adaptasi atau adaptif dengan segala hal, khususnya dengan ekonomi atau mungkin tren yang ada, dan bagaimana juga mengelolanya. Kita kadang kalau tidak siap dengan demand yang terlalu banyak, ordernya sudah banyak, tapi kita bingung mengelolanya. Nah, ini malah pada akhirnya jadi apa namanya backfire ke kita dan kita akan kerepotan seperti itu. Nah, lalu apa sih kira-kira bedanya dengan infrastruktur yang mungkin tradisional gitu ya? Tradisional mungkin bisa dibilang saat ini berkendala beberapa pengelola atau mungkin end user itu mungkin terkait dengan biayanya juga karena harus ada infrastruktur yang ada di depan, lalu kemudian mereka memplanning itu harus begitu matang-matang. Jadi pada akhirnya itu akan menyebabkan beberapa hal seperti eh, pengelolaan dari sisi kapasitas itu yang kaku gitu ya, disebabkan oleh beberapa hal yang kaku karena infrastruktur tradisional itu memang bisa dibilang
infrastruktur kita investasikan kalau untuk kita upgrade itu membutuhkan waktu pertama. Lalu kemudian dari sisi fleksibilitas itu pastinya tidak fleksibel atau kaku. Lalu kemudian terkait yang sebelumnya mungkin dijelaskan terkait dengan perubahan bisnis, kita tidak tahu tren yang ada saat ini seperti apa. Kita bisa dibilang tipikal Indonesia mungkin saat ini kan lebih banyak apalagi digital itu apa-apa viral gitu ya. Ada orang misalkan zamannya saya dulu yang mungkin saya ingat ya eranya saat itu mungkin ada sesuatu hal mungkin kayak es kepal Milo atau apa whatever yang saat itu viral itu akan semuanya menjual. Saat ini mungkin yang lagi sedang tren adalah pedal mungkin misalkan gitu. Nah, jadi bagaimana juga eh, digital itu atau infrastruktur itu juga mengikuti dan dengan kondisi yang memang tradisional seperti itu pastinya akan menyulitkan untuk menentukan mana dulu yang prioritas gitu. Pada akhirnya perubahan bisnis itu lambat, momentumnya sudah hilang gitu ya. Nah, lalu kemudian terkait dengan tadi ya mungkin yang sudah saya highlight beberapa kali, memang kapital ini sangat penting. Di era zaman sekarang yang mungkin cash flow adalah raja gitu ya, cash flow is the king. Jadi memang perputaran arus uang gitu ya, khususnya memang yang bersifat retail atau volumenya besar, itu sangat menentukan sekali gitu ya. Jadi memang kalau ada kapital yang cukup besar, pada akhirnya akan menyulitkan dari sisi pengembangan bisnisnya atau dari sisi stoknya seperti itu. Jadi ya ini beberapa hal yang mungkin tradisional itu cukup menjadi challenge di kondisi saat ini, walaupun di sisi lain mungkin kalau memang ada yang bisnis sudah apa ya settle, tidak berkembang gitu ya. Nah ini sebenarnya hanya memaintain saja sifatnya seperti itu. Nah, lalu apa bedanya dengan cloud gitu ya? Jadi memang bisa dibilang cloud ini saat ini menjadi salah satu infrastruktur yang bisa dibilang membantu dari sisi bisnis, bagaimana bisnis itu juga bisa kita arahkan atau mengikuti dari sisi tren atau perubahan. Jadi dengan adanya cloud ini, dari sisi manajemen itu bisa menentukan strategi bisnis ke depan. Apakah dia mau growth, apakah cukup nyaman dengan saat ini, tapi mungkin terkait security, risk, compliance itu mungkin ada beberapa hal yang memang perlu dievaluasi, atau mungkin terkait dengan kompetisi. Kadang kompetisi itu saat ini dengan adanya proses digital itu bisa dibilang itu menembus teritori dan juga waktu, di mana kalau mungkin dengan konvensional dulu bisnisnya itu akan lebih fokusnya itu mungkin kayak ada di presence toko di daerah tersebut. Nah, sekarang dengan adanya proses digitalisasi, itu pastinya akan ada, misalkan kita order baju, ternyata ordernya itu di daerah lain. Misalkan tadi teman-teman ini baik yang dari beberapa daerah cukup menarik, jadi ada yang mungkin tadi dari Bandung, Bekasi gitu ya. Jadi itu mungkin beberapa hal yang kita juga menembus teritori seperti itu. Nah, lalu kemudian em, itu kompetisi jadi akan semakin terbuka gitu ya. Jadi kompetisi semakin terbuka. Untuk itu makanya kita perlu juga untuk menentukan kita berkompetisi dengan siapa. Nah, cloud ini membantu hal tersebut untuk dari sisi infrastruktur itu bagaimana kita menentukan hal-hal tersebut. Bagaimana cloud itu bisa berkontribusi terhadap growth, strategi dan juga kemungkinan kayak seperti risk yang risk postur dan juga bagaimana membantu dari sisi teman-teman misalkan untuk memanage atau tata kelolanya, terus kemudian compliance-nya seperti apa yang mungkin harus disiapkan. Nah, dengan cloud ini akan lebih fleksibel secara infrastruktur, jadi ini memudahkan dari sisi penentuan strategi ke depannya. Lalu kemudian terkait dengan kompetisi tadi. Nah, terkait dengan kompetisi tadi, itu pada akhirnya kita akan menentukan juga dengan siapa kita juga bermitra gitu ya. Nah, cloud salah satu apa namanya sebagai mitra pertumbuhan itu akan
membantu dari sisi em, bagaimana kita meng-capture kompetisi dan juga bagaimana mempercepat eh, apa namanya penetrasi itu dari sisi infrastruktur. Nah, lalu saat ini trennya cloud itu sebagai katalis untuk digital transformasi. Jadi bisa dibilang kalau katalis ini bisa dibilang seperti akselerator untuk mempercepat semuanya. Jadi bagaimana kita secara access time di mana saja, kapan saja, dan dengan device apa saja, dan bisa dibilang ini menembus beberapa mungkin dari teman-teman juga sudah familiar untuk beberapa solusi bagaimana di dalamnya itu ada solusi seperti IoT, internet, terus kemudian juga terkait dengan computingnya juga, bagaimana satu wadah ini ekosistem bisa terbentuk seperti kayak SaaS, marketplace, kemudian aplikasi, dan juga analytics. Jadi beberapa hal ini dihasilkan dalam ekosistem cloud. Jadi bagaimana kayak aplikasi itu bisa hadir, bagaimana analytics atau machine learning atau AI tersebut, apalagi sekarang kan bisa dibilang ya eranya dikit-dikit AI. Saya aja mungkin bisa dibilang sekarang asisten saya itu AI juga gitu. Jadi bisa dibilang, tapi saya sekarang bukan AI ya. Jadi memang bisa dibilang bagaimana kita, kalau dulu mungkin untuk membentuk satu aplikasi itu cukup agak rumit, prosesnya, mungkin QC-nya, terus kemudian coding-nya. Nah, dengan adanya cloud ini memudahkan beberapa fitur-fitur yang pada akhirnya kita harus bisa dibilang harus mengikuti zaman gitu. Di mana eh, di zaman kompetisi yang cukup cepat tadi, kita harus lebih menangkap peluang-peluang tersebut. Dan dengan cloud ini, ekosistem tersebut itu akan lebih mudah kita buatnya. Bagaimana cloud itu kita mencari software, kita bisa membuat software as service. Bagaimana kita apa namanya mengeksplor terkait dengan AI. Kita juga bisa menambahkan fitur AI untuk membantu dari customer itu akan asistensinya secara produk dan sampai pada akhirnya proses order. Itu juga sudah dilakukan oleh AI dan di dalam cloud. Lalu kemudian bagaimana itu pengelolaan terkait data dan juga security-nya. Pastinya kalau misalkan dari kawan-kawan pada akhirnya ada apa namanya traffic di dalam satu aplikasi teman-teman atau infrastruktur teman-teman, pastinya ada database harus dikelola. Dan kelola itu pastinya infrastrukturnya itu akan saling terintegrasi satu sama lain. Mulai dari akhirnya dari storage, kemudian bagaimana kita compute-nya, dan bagaimana kita terkait security-nya memiliki cyber security, dan terakhir bisnis itu karena itu tadi database adalah memerlukan seperti backup dan juga DR, di mana situasi di Indonesia ini kan sebenarnya cukup challenging. Bisa dibilang kalau dari sisi politik, kemarin kita sempat ada demo juga, dari sisi alam, kita terdiri dari kepulauan dan juga ada ring dari sisi gunung berapi, dan kemudian untuk tren akhir-akhir ini mungkin yang cukup challenging adalah kita cukup dikepung dengan banjir gitu ya, jadi lumayan challenging. Nah, dengan data-data tersebut yang dikelola dengan baik, atau mungkin kita simpan di dalam cloud, itu akan memitigasi dari sisi resiko-risiko tadi. Dan kemudian untuk semua infrastruktur ini, pastinya ekosistem yang terbentuk ada cloud service provider dan juga cloud application provider. Jadi ada yang menyediakan terkait dengan aplikasinya, penyediaannya, dan juga terkait dengan pengelolaannya. Jadi memang diperlukan pada akhirnya skill set itu ya, kita untuk tetap belajar untuk mengerti terkait dengan produk cloud ini. Dan bisa dibilang tren saat ini memang menjurus ke beberapa apa namanya penguatan di AI. Nah, itu beberapa hal yang memang kita harus tetap inline atau mungkin stay update terkait dengan beberapa hal ini untuk bisnis kita kompetitif. Nah, lalu kemudian kenapa sih penting gitu ya kita untuk menentukan terkait eh, dengan siapa kita bermitra gitu.
Nah, jadi di sini saya menganalogikan kita di persimpangan jalan, di mana kita menentukan apakah pakai cloud A atau cloud B, platform A, platform B. Karena dengan menentukan jalan yang tepat itu akan menentukan apa namanya multiplier yang mungkin kita akan hadapi di berikutnya. Karena salah menentukan dalam hal bermitra atau mungkin menggunakan layanan platform tertentu, itu akan sangat sulit untuk kita kembalikan. Karena untuk beberapa case itu ada beberapa cloud provider gitu ya, yang penyedia cloud atau platform cloud, mereka hanya bisa di dalam satu ekosistemnya saja gitu ya. Jadi itu akan sulit begitu sudah masuk, mau tidak mau harus semua ekosistemnya dipakai gitu. Dan itu mungkin quote and quote harus diakses lagi apakah memang sesuai dengan kebutuhan bisnis. Bisa dibilang eh, cloud ini mirip kayak kita tailor made ke dalam apa namanya penjahit baju gitu ya, dimana kita melihat kayak cloud A ini pas di badan saya apa enggak gitu ya. Jangan-jangan pas lagi di pas di badan saya masih butuh yang lain-lain gitu kan. Jangan-jangan cuma sebagian aja gitu. Nah, jadi memang memerlukan assessment atau mungkin dari sisi refleksi dari diri sendiri mana yang pas gitu. Lalu kemudian impact-nya di dalam jangka panjang itu pastinya akan ada dari sisi fleksibilitas kalau udah terlanjur milih tadi ya. Fleksibilitas, resiko, dan juga biaya. Karena jika salah, itu akan apa namanya kita harus mempertimbangkan bagaimana data yang sudah terstore, bagaimana migrasinya, bagaimana customer kita mungkin sudah biasa dengan aplikasi kita. Nah, impact-nya jadinya ke sana juga. Lalu kemudian apa yang dibutuhkan enterprise itu pastinya enterprise membutuhkan sesuatu yang memiliki proven atau bukti, dan dari sisi kedewasaan cloud atau pengalamannya juga kita bisa melihat lah. Jadi ada pengalaman di sana. Nah, jadi memang beberapa hal ini yang memang mempengaruhi bisa dibilang dalam pemilihan tersebut. Karena khususnya enterprise gitu ya, memang kalau di sisi enterprise ini memang kita harus menimbang dari beberapa pertimbangan yang sesuai dengan kebutuhan dan juga visi ke depannya seperti apa. AWS is the world's most comprehensive and broadly adopted cloud platform. Millions of customers trust AWS to power their infrastructure and applications. Organizations of every type and size are using AWS to lower costs, become more agile, and innovate faster. AWS provides on-demand delivery of technology services via the internet with pay-as-you-go pricing. You can use these services to build and run virtually any type of application without upfront costs or ongoing commitments. You only pay for what you use. AWS gives you more services and more features within those services than any other cloud provider. This makes it faster, easier, and more cost-effective to move your existing applications to the cloud and to build anything you can imagine. From infrastructure technologies like compute, storage, and databases, to emerging technologies such as machine learning and artificial intelligence, data lakes and analytics, and Internet of Things. Building on AWS means you can choose the right tool for the job. For example, AWS offers the widest variety of databases that are purpose-built for different types of applications. With AWS, you can leverage the latest technologies to experiment and innovate more quickly. We are continually accelerating our pace of innovation to invent entirely new technologies you can use to transform your business. Like pioneering the serverless computing space with the launch of AWS Lambda, which lets developers run their code without provisioning or managing servers. And AWS built Amazon SageMaker, a fully managed machine learning service that empowers everyday developers and scientists to use machine learning without any previous experience. We are constantly expanding our global network of AWS regions, so you can access AWS services to build and run your applications from anywhere in the world. Each of these regions has multiple availability zones,
that are physically separated from each other and connected by low latency, high throughput, and highly redundant networking. This makes it easy to design and operate applications that are scalable, fault tolerant, and highly available. Our infrastructure is built to satisfy the security standards of the most risk-sensitive organizations. You also have access to the AWS Partner Network, which has thousands of systems integrators who specialize in AWS services, and tens of thousands of independent software vendors who adapt their technology to work on AWS. With the largest community of customers across every industry, AWS has unmatched experience and operational expertise you can depend upon for your most important applications in every imaginable use case. Baik, terima kasih. Ya, tadi sudah kenalan ya dengan AWS. Jadi, kenapa kita juga memiliki partner strategis itu di AWS? Karena bisa dibilang AWS ini salah satu pelopor untuk bisnis terkait dengan cloud. Karena secara DNA mereka lahir dari retail online gitu ya. Jadi retail online, terus kemudian secara teknologi mereka sudah mature. Dan tadi sedikit kita simak gitu dari video, kita jalan-jalan keliling dunia dan beberapa solusinya. Jadi memang bisa dibilang secara worldwide lokasi atau easy-nya gitu ya. Jadi bisa dibilang availability zone-nya itu sudah tersebar. Salah satunya di Indonesia juga sudah hadir. Jadi solusinya apa saja itu pastinya terkait dengan related digital. Jadi saat ini mungkin terlihat di slide yang saya presentasikan kenapa hyperscaler atau public cloud gitu ya. Jadi memang kalau kenapa kita memilih hypercloud khususnya dengan AWS, memang bisa dibilang solusinya situ sudah terintegrasi. Mulai bagaimana kita bertransformasi digital, lalu kemudian juga terkait dengan global environment-nya seperti itu, dan juga untuk terkait AI itu pastinya dia atau AWS ini merupakan salah satu vendor yang teradvance untuk AI dan juga machine learning. Dan mereka memiliki data center consolidation dan juga outsourcing terkait dengan perubahan end of life hardware maupun software gitu ya. Jadi memang bisa dibilang bisa terintegrasi ke beberapa platform. Jadi memudahkan untuk migrasi dan pastinya ini bisa menekankan dari sisi cost reduction jika digunakan secara tepat atau tata kelolanya baik. Nah ini nanti saya akan sedikit menjelaskan bagaimana bisa cost reduction bentuknya seperti apa. Mungkin nanti next kita akan menjelaskan. Lalu di sini juga bagaimana kita bisa mengimprove dari sisi operasional, terus kemudian kehandalan, resilience, dan juga scalability dan security. Di mana AWS ini secara infrastruktur sudah dilengkapi marketplace, beberapa vendor-vendor yang terintegrasi dan mensupport, dan sudah ada di leader quadrant Gartner. Jadi bisa dibilang cukup handal dan juga cukup berpengalaman terkait dengan tata kelola cloud atau mungkin database seperti itu ya. Lalu kemudian terkait juga presence tadi yang dimana sudah hadir di Indonesia, dan tadi juga sempat dimention memang ada beberapa partner, salah satunya ada kami, di mana kita bisa mensupport dari sisi assist knowledge dan juga service, dan bagaimana kita bisa membantu menyelesaikan, mungkin lebih ke arah membantu semacam konsultasi terkait dengan productivity dan juga agility, bagaimana dalam satu organisasi itu bekerja dengan baik. Oke, mungkin nextnya kita lanjut ke terkait cost tadi. Kenapa bisa cost reduction gitu ya? Ya, jadi kalau di AWS ini sendiri, kita memang ada dua hal terkait dengan sistem pricing atau mungkin program yang mungkin ada di saat ini gitu ya. Jadi bisa dibilang kalau saat ini ada yang bertanya, apakah AWS itu bisa non-commit gitu ya? Ini jadi question mark gitu. AWS untuk committal plan, yes. Jadi jawabannya memang ada beberapa hal produk yang memang bisa kita explore, di mana ini memang disesuaikan tadi dengan pertumbuhan atau grow yang memang bisnis dari teman-teman juga alami atau enterprise alami.
Jadi bisa dibilang program yang bisa kita explore itu ada namanya AWS, di mana ini biasanya untuk kickstart baru kenal AWS, mungkin kita spending kecil dulu, tidak banyak gitu. Jadi memang itu bisa kita utilize teman-teman untuk kita bagaimana mencoba mengoptimalkan bisnis sesuai dengan pertumbuhan bisnis teman-teman juga. Dan juga terkait dengan hal itu, sebenarnya kalau dilihat di grafik kanan itu memang bisa dibilang ini bisa maksimum sampai di 83 ribu USD untuk 12 bulan kredit disesuaikan dengan konsumsi yang memang bisa dilakukan. Nah, jadi memang ini bisa dibilang uh, service yang cukup baik memberikan kredit kepada teman-teman berdasarkan pertumbuhan. Jadi memang di sini kita lihat di AWS itu sangat memperhatikan pertumbuhan untuk bisnis teman-teman. Nah, lalu kemudian ada juga yang lain terkait dengan MLP atau existing, itu biasanya existing punya environment, sudah punya bisnisnya gitu ya, terus kemudian ingin mencoba AWS. Nah, ini ada program namanya MAP atau Migration Acceleration Program. Jadi bisa bisa kita lihat misalkan kalau di sini ada misalkan teman-teman ada memiliki database atau analytics di on-prem, atau mungkin menggunakan SAP atau Oracle atau mungkin VMware sebagai referensi datanya. Nah, ini bisa di combine atau dimigrasi ke AWS dan akan mendapat semacam kredit dari sisi supportingnya gitu ya. Jadi mengikuti bisnis teman-teman juga. Lalu kemudian, nah kalau ini memang bisa dibilang, oh saya sudah yakin nih gitu ya. Nah, ini ada salah satu lagi cara bagaimana kita bisa mengefisienkan atau mungkin mengefektifkan dari sisi struktur cost, di mana kalau misalkan dari teman-teman itu sudah nyaman, komit dengan AWS, itu kita bisa menggunakan beberapa metode tergantung dari tren atau bisnis yang mungkin ada. Kita bisa menggunakan kalau misalkan kita sudah tahu nih secara cost sebulan itu fix itu berapa, kita bisa menggunakan saving plans. Jadi dengan saving plans ini cost-nya itu sudah terprediksi dan juga sudah kita kenal. Jadi bisa dibilang secara tren dan lain-lain itu sudah flat selama yang kita sudah ketahui setahun ke belakang dan lain-lain ini. Jadi memudahkan untuk memprediksi cost gitu ya. Lalu kemudian ada juga yang on demand, di mana on demand ini biasanya digunakan jika memang ada load baru gitu ya, atau mungkin bisa dibilang ada salah satu beberapa event yang menyebabkan mungkin demand itu tinggi, misalkan dengan festif Lebaran atau Natal tahun baru, itu kan biasanya trafiknya akan lumayan. Nah, ini biasanya on demand ini bisa dikombinasikan menggunakan saving plan ini akan sangat berguna bagi bisnis untuk beradaptasi terkait dengan tren yang ada. Nah, lalu ada juga namanya spot. Nah, ini lebih fleksibel. Ini biasanya akan lebih sering digunakan memang case by case kalau memang ada promo yang terkait dengan seasonal atau mungkin campaign terkait dengan program yang memang ada, seperti kayak double date atau payday atau mungkin biasanya ada Black Friday gitu ya. Nah, itu biasanya akan memudahkan dari sisi teman-teman juga untuk menentukan spot-spot tergantung dari kalender event yang memang diinginkan dari kawan-kawan. Jadi tiga kombinasi ini sangat memudahkan eh, kawan-kawan dari sisi fleksibilitas dan dari sisi apa namanya strategisnya bagaimana mengatur ini semua dalam satu tahun dalam bisnis ini bisa support bisnis dan growth itu lebih optimal. Jadi ini sangat menguntungkan jika kita menggunakan ini, dan bisa dibilang struktur seperti ini mungkin nggak semuanya tahu. Makanya banyak juga pada awalnya beberapa orang itu melihat, oh AWS itu ternyata tidak mahal ya, efisiensinya di mana ya? Karena sebenarnya struktur core ini tidak dioptimalkan. Dan ini sangat disayangkan kalau misalnya kita tidak mengutilize ini semua. Jika memang kita mengutilize, itu pastinya akan terlihat semua dari sisi cost reduction-nya atau TCO-nya akan lebih optimal. Nah, lalu kemudian kita bahas yang TCO yang tadi itu saya sudah nyinggung TCO jadi ya. Jadi bisa dibilang kalau terkait dengan TCO ini bisa dibilang
ujungnya atau journey-nya itu adalah bisnis gitu ya. Gimana juga lower TCO atau kita menurunkan TCO lebih rendah itu juga eh, bagaimana kita juga harus mempertimbangkan beberapa resikonya juga dengan resikonya juga. Nah, di sini kalau kita lihat journey-nya untuk bagaimana untuk kita mengutilize atau melowerkan TCO itu kita mengoptimize penggunaan atau usage. Jadi kayak discovery-nya kita cukup ketatkan, bagaimana inventory report atau TCO report itu kita provide. Terus kemudian terkait dengan license itu bagaimana license fee-nya itu juga itu kita tanpa harus dengan adanya POC, dengan adanya trial itu memudahkan dari teman-teman mungkin terkait dengan license atau subscription di mana kita memudahkan POC, terus kemudian kita melakukan assessment, kita identify root cause atau database commercialization gimana, terus kemudian juga reportnya. Nah, jadi di sini memang beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mereduce cost. Kemudian juga kita perlu melihat terkait dengan beberapa device yang memang sudah end of life atau EOL, kita migrate, kita mengidentify OS-OS yang sudah end of life, kemudian juga performance POC untuk migration app. Jadi sebelum ini running semua atau go live, POC itu sangat disarankan untuk bahasanya kita menentukan strategi ke depannya seperti apa, karena running apa tidak itu biasanya kita juga bisa refer ke sana. Lalu kemudian reportnya juga ada untuk migration yang untuk end of life, kemudian terkait dengan legacy yang ada .NET Framework ini yang bisa dibilang yang tipikalnya sudah cukup lama, bagaimana kita mengidentification di application stack, terus kemudian perform POC dan identify berapa persen bisa terautomate code migration-nya, dan akhirnya kita juga memprovide report. Dan kemudian bagaimana adopt CI, CD dan juga infrastructure IIC itu identify kita bagaimana monolithic application, perform assessment on requirement dan juga performance POC dan juga kita report. Jadi ini ada 5 hal yang memang kita mengidentify dulu untuk kita mengetahui total TCO-nya seperti apa. Jadi tujuannya pertama kita menurunkan lower TCO, terus kemudian untuk migrate end of life OS itu juga lower operation risk, dan juga untuk migrate legacy.NET Framework bagaimana operation risk-nya itu juga kita turunkan. Pada akhirnya adalah bagaimana kita meningkatkan business revenue itu dengan mentes secara total TCO semuanya. Baik. Nah, ini sedikit mungkin refreshment biar tidak kawan-kawan juga bosan, ini sudah Indonesia base, mungkin kita bisa melihat sedikit video bagaimana AWS help drive innovation and agility. Monggo Mas Omri. Tapi memang kamu kerja di situ kan, Dit? Yang pencet-pencet. Aplikasi. Iya, itu salah satu kerjaan Adit memang untuk bikin aplikasi di internet. Dari dulu, kakek pengen tahu internet itu apa sih? Internet itu Kamu aja gak tahu internet itu apa, Dit? Udahlah. Kakek, kemarin kan Adit belum bisa jawab pertanyaan kakek soal internet. Nah, di dalam kamar ini, Adit udah buat sesuatu untuk menjawab pertanyaan kakek. Penasaran? Adit persembahkan internet. Internet itu adalah jaringan komputer-komputer yang saling terhubung. Internet itu kayak laptop Adit, komputer kakek, dan handphone kita ini juga komputer, kayak. Di sisi perusahaan,
komputer mereka jauh lebih besar dan lebih kuat kek. Mereka ini disebutnya server. Nah, server-server dan proses perhitungan komputer yang terjadi di sini itu yang dinamakan cloud computing atau komputasi awan. Misalnya kemarin nih kayak Adit pesen tiket kereta. Informasi pesanan tiket Adit ini dikirim dari HP Adit dan jalan tuh kayak melalui wifi, melalui kabel-kabel, melalui satelit. Terus jalan sampai ke server perusahaan tiket. Nah, server perusahaan tiket tadi ngobrol dengan server perusahaan kereta api. Ada nggak kursi buat Adit? Oh, ada nih. Nah, jawaban ini akan dikirim lagi ke server perusahaan tiket, baru dikirim ke Adit. Lalu kan Adit bayar ke server bank. Nah, server bank ngobrol dengan server perusahaan tiket. Ini baru satu Adit kayak. Misalkan ini data nih kayak. Bayangkan ada miliaran orang, ada yang mesen tiket, pesen obat online, belanja online, ada yang nonton streaming kayak. Dan karena semua data hilir mudik ini nggak terlihat, terus seakan-akan mereka naik aja gitu ke langit. Makanya sekarang bentuknya udah kayak apa kayak? Kayak awan. Makanya disebut cloud computing. Itu apa? Nah, kalau ini namanya data center. Karena permintaan data hilir mudik ini semakin banyak dan semakin rumit, makanya perusahaan-perusahaan ini membutuhkan server-server yang jauh lebih besar dan lebih kuat. Seperti yang dimiliki data center perusahaan tempat Adit bekerja, AWS. Di AWS, proses cloud computing bisa jadi jauh lebih cepat, lebih canggih, lebih aman, dan kapasitasnya jauh lebih besar. Mereka itu punya data center di 25 lokasi di seluruh dunia. Kakek bangga betul sama kamu. Itu awannya bagus banget. Ya, itu dari bantalnya kakek. Bantalnya mana? Oke. Ya, tadi sedikit gambaran ya, sesuai yang tadi sudah dijelaskan. Jadi memang AWS itu sudah ada di Indonesia dan bisa dibilang secara infrastruktur. Cuman cloud-nya itu bukan dari bantalnya Adit tadi ya. Jadi bisa dibilang ini hanya pengibaratan mungkin untuk memudahkan dari sisi analogi seperti itu. Nah, tadi terkait dengan cloud juga, pastinya kenapa sih sebenarnya cloud itu secara kerahasiaan dan lain-lain itu memang bisa dibilang tidak terlalu exposure-nya tidak terlalu banyak tahu orang secara awam. Karena memang untuk menjaga security-nya. Karena bisa dibilang eh, bagaimana cloud itu mencegah dari tadi yang memang terkait dengan cyber attack dan lain-lain. Nah, di sini terkait dengan hal itu memang di Exabyte sendiri ini memang kita memiliki beberapa solusi yang terkait dengan bagaimana kita memanage security solution dan services-nya juga. Dan itu juga combine dengan mungkin kapabilitas yang AWS punya tadinya. Jadi bagaimana kita kalau dilihat sini sendiri ada beberapa poin terkait dengan bagaimana kita mensecure terkait dengan SOC, monitoringnya seperti itu, lalu kemudian dengan managed service terkait dengan endpoint atau detection response service, MDR-nya, lalu kemudian ada RBI, bagaimana kita apa namanya secara internet untuk browser apa namanya risikonya kita mitigasi. Lalu kemudian juga ada terkait dengan access management atau PAM, bagaimana juga terkait access privilege itu juga diperhatikan dalam cloud. Makanya kan kalau kita lihat beberapa hal data sensitif itu memang sangat diusahakan kalau bisa jangan yang mudah dikenali seperti tanggal lahir dan lain-lain seperti itu. Jadi memang security sangat penting khususnya dengan access management juga untuk personal. Lalu kemudian terkait dengan bagaimana kita bisa mengakses apakah ini web atau aplikasi yang memang terkait dengan security-nya itu bisa kita lakukan tes vulnerability-nya lah. Lalu kemudian ada juga Cloud SP di mana AWS WAR gitu ya dan multi cloud vulnerability access dengan agentless AI power by CNAPP, CSPM dan juga CDS ini untuk apa namanya threat detection khususnya memang mengcapture beberapa
simulasi attacks dan juga IAC scanning dan juga miskonfigurasi. Jadi beberapa hal itu yang memang kita sudah align dan juga kita kombinasikan dengan apa namanya services yang ada di AWS, dan juga karena AWS ini memiliki marketplace yang cukup beragam, jadi bisa menyambung ke beberapa solusi security lainnya yang mungkin bisa membantu optimalisasi dari semuanya. Lalu kemudian terkait dengan AWS Service Roadmap, untuk itu dari sisi Exabyte sendiri memang kita ada beberapa hal yang terkait dengan scope of work yang memang kita bisa provide dan juga dibantu juga dengan AWS. Jadi beberapa hal yang mungkin kita bisa eksplorasi itu terkait dengan converse billing jika memang existing dari teman-teman ini sudah memiliki cloud gitu ya. Jadi memang kita bisa terkait dengan TOP bisa disesuaikan, dan juga AWS Managed Billing itu kita bisa terbitkan terkait dengan apa namanya struktur billingnya itu monthly atau 30 hari kerja. Lalu kemudian terkait dengan cyber security protection dengan Exabyte eSecure. Jadi di sini memang untuk mengutilize beberapa platform-platform lain atau mungkin POC atau mungkin kita bagaimana provide SOC itu di AWS juga membantu kita atau mensupport kita dari sisi AWS funding. Jadi kita dibantu untuk bagaimana kita mau-attach. Biasanya ini akan lebih banyak kita explore di proses POC, dan kemudian juga arsitektur optimization itu dengan Exabyte Solution Architect. Kebetulan di Indonesia kita sudah memiliki solution architect untuk enterprise, jadi bisa membantu dari sisi teman-teman bagaimana mengevaluate untuk atau mempropose cost yang lebih optimal dengan solusi yang mungkin bisa cross sector terkait dengan secure mungkin bisa, dan lain-lainnya. Dan juga bagaimana server ini kita diutilize dan juga optimization dari sisi AWS instance, dan juga review propose customer current disaster recovery management jika memang memiliki disaster recovery management atau menginginkan, dan juga auto scaling architecture review using application load balancing. Dan ini lagi-lagi bisa kita cover atau kita coba gali lebih dalam itu menggunakan AWS funding. Dan juga untuk application modernization by Exabyte Solution Architect. Jadi terkait dengan aplikasi itu akan kita bantu evaluasi arsitekturnya untuk Kubernetes modernization, dan juga arsitektur review untuk modernization terkait dengan proses sesuai dengan guidance yang dimiliki oleh AWS. Dan juga terkait dengan review, kita juga bisa review terkait dengan arsitektur yang mungkin ideal sesuai dengan AWS guidance, di mana sistematisnya itu mungkin kita bisa lihat dari operational excellence, security-nya, reliability-nya, dan juga performance efficiency, dan juga kita bisa melihat dari sisi cost optimization dan juga sustainability-nya. Jadi sesuai yang tadi kita bilang, sebenarnya cloud itu memang yang membedakan adalah tata kelolanya dan juga bagaimana kita bisa mengaturnya itu lebih optimal seperti itu ya. Jadi di sini juga kita bisa disupport oleh AWS funding, dan kemudian terkait dengan training dan enablement kita bisa membantu untuk desain dan propose training package untuk customer bisa dibilang scale up atau mungkin upgrade ya, upgrade dari teman-teman IT, dan kemudian kita akan provide terkait dengan itu dengan kelas ya, dengan kelas yang ada di AWS kita sesuaikan, dan itu biasanya akan disesuaikan rate-nya juga nantinya yang memang pastinya akan menarik gitu ya dan berbeda. Lalu kemudian terkait dengan informasi terkait program tadi, jadi memang program-program tadi itu pastinya akan selalu kita explore dan share kepada teman-teman terkait dengan program terkait yang tadi semacam kita sudah mention, ada live di mana untuk khususnya customer yang baru atau mencoba AWS itu bisa pay as you grow, lalu dan disupport dengan kreditnya, dan juga AWS POC funding sesuai yang tadi sebelumnya di atas, kita bisa testing segalanya mulai dari cyber security-nya, arsitekturnya, modernization-nya maupun dengan arsitek review-nya gitu ya.
Dan kemudian terkait dengan migration funding, tadi kita ada MAP, salah satu program andalannya juga, khususnya yang memang teman-teman memiliki database di apa namanya vendor lain, mungkin kayak ada SAP, VMware atau Oracle yang mungkin bisa dibilang saat ini kita membutuhkan optimization dari sisi cost dan kita bisa menggunakan produk MAP atau program MAP ini sebagai salah satu apa namanya corong untuk kita menurunkan cost gitu ya. Lalu kemudian ada juga terkait dengan modernization funding. Ini juga satu rangkaian di salah satunya di item MAP. Jadi bagaimana kita memodernisasi dari sisi produk itu akan sangat disupport oleh AWS. Dan dari sisi kita juga welcome untuk apa namanya support dari sisi enterprise seperti itu. Nah, tadi kan saya juga mungkin sedikit menyinggung terkait dengan MAP atau mobilize gitu ya. Jadi memang kalau di sini kita lihat kita juga programnya ini selaras dengan AWS bagaimana kita Exabet ini memiliki migration acceleration program dengan AWS di mana prosesnya itu mulai dari access, mobilize sampai ke modernization. Di mana di proses access itu kita bisa lihat mungkin terkait dengan discovery, terus kemudian TCO report, dan juga terkait dengan workshop atau briefing, training dengan immersion days juga. Jadi kita membuat semacam case-nya dulu untuk perubahannya seperti apa. Nah, di sini prosesnya memang proses tahap awal, kemudian lanjut ke mobilize itu begitu kita sudah business use case-nya sudah firm, sudah oke, kita akan membangun terkait dengan kesiapan infrastruktur yang memang tersedia. Jadi di sini kita mobilize bagaimana kita lebih detail secara discovery dan juga planning, bagaimana kita secara tata kelola juga kita rapikan, kemudian juga secara business case kita apa namanya kita buat secara struktural dan juga secara ekspektasi gitu. Lalu kemudian kita juga akan migrasi dan juga terkait dengan people-nya. Kalau untuk di Mobilize ini memang kita di proses di migration acceleration program ini kita juga akan ada semacam kayak bagaimana kita mentransfer skill, culture, leadership, dan juga change management. Dan kemudian terkait dengan platform, di mana untuk platform itu sendiri kita menentukan landing zone, modelnya seperti apa, dan juga compliance atau security-nya di proses Mobilize ini. Lalu kemudian setelah Mobilize itu jalan, pastinya full migrate atau modernization akan dilakukan, di mana tim Exabyte di sini membantu dari sisi rekan-rekan untuk membantu migrasi, bagaimana mengoperasikan dan juga mengoptimize, dan juga pada akhirnya go live hingga sistem tersebut sesuai ekspektasi dan sudah termodernisasi. Jadi proses ini mempercepat transformasi bisnis dari yang sebelumnya mungkin dari ide, atau mungkin kita bisa bilang POC, kemudian kita mobilize, dan juga akhirnya kita migrasi. Seperti itu. Nah, ini mungkin sedikit kita refresh lagi video yang menunjukkan ekosistem digital di Indonesia dan iOS gitu ya. Monggo Mas Sobri. Seluruh sendi kehidupan kita digerakkan oleh internet. Mau ikan, Mbak? Seger-seger, Mbak? Aku suruh ibu aku bisa. Dan AWS sebagai penyedia cloud computing kelas dunia selalu ada di setiap bagiannya. AWS ada di balik mereka yang menghadirkan keluarga yang berjauhan seakan sedang bersama. Di balik mereka yang mempermudah jutaan transaksi di seluruh negeri. Di balik mereka yang mengubah hal yang dulu makan waktu sehari. Bener kamu seminggu cukup. Nanti kalau saya pulang lama-lama, kangen lagi. Jadi tinggal sejauh ketukan jari. Di balik mereka yang melayani masyarakat setiap hari. Dan di balik mereka yang memutar roda perekonomian bangsa. Kecanggihan, keamanan, dan kecepatan beragam aplikasi yang kita pakai sehari-hari
adalah hasil karya begitu banyak pengguna AWS dalam usaha bersama untuk mempermudah kehidupan para penggunanya. AWS telah bertumbuh di seluruh dunia, dan kini kami hadir di bumi Indonesia, dan bersama-sama kami siap bekerja membangun bangsa. Oke, itu Exabyte Indonesia dengan ekosistemnya. Nah, lalu bagaimana Exabyte Indonesia hadir di tengah-tengah kita, terus kemudian bagaimana sinerginya dengan AWS. Jadi mungkin ini sedikit ya informasi juga bagi kawan-kawan. Jadi memang kita di 2024 Exabyte berhasil menorehkan catatan sebagai salah satu partner Advanced Tier Service Partner. Jadi bisa dibilang ini prosesnya memang tidak mudah, dan untuk mencapai Advanced Tier Partner ini cukup membutuhkan beberapa certification dan juga beberapa badge yang diperlukan. Dan start per tahun lalu kita sudah juga certified terkait dengan migration. Jadi bisa dilihat di sini memang Advantiers kita juga memiliki konsultasi terkait dengan arsitek partner program migration, kita juga memiliki expertise di sana, dan juga terkait dengan solution provider, bagaimana kita bisa membantu untuk memanage service atau solusi yang terkait dengan AWS ini sendiri. Dan di sini kita memiliki tenaga technical yang support cukup banyak ya, terkait dengan solution architect profesional, certified, dan juga solution architect associate kita miliki juga, dan juga terkait cloud practitioner foundationalnya kita memiliki, dan juga terkait dengan security specialty yang dimana memang salah satu pilar kami juga dari 4 pilar tadi. Nah, ini mungkin sedikit refresh terkait dengan 4 pilar yang kami miliki, di mana bisnis itu memang perlu adanya fondasi kuat untuk menjadi satu rumah yang kokoh, di mana kita memulai itu memprovide dari sisi security-nya, bagaimana secure kita membantu dari sisi proses bisnis teman-teman ini menjadi lebih safe atau stabil. Kemudian juga bagaimana iCloud kami yang memang disupport oleh AWS ini memudahkan atau membantu teman-teman dalam pengoperasional, tata kelola, dan juga membantu konsultasi terkait dengan TCO agar mendapatkan TCO yang lowest gitu ya, atau yang terendah. Lalu terkait dengan Cloud App, kami juga berkolaborasi dengan beberapa aplikasi service yang memang juga membantu teman-teman memang lebih adaptif terkait dengan solusi yang memang ada saat ini, dan juga backup dan DR, di mana kami dengan AWS itu sudah terintegrasi juga terkait dengan solusi backup dan DR-nya. Tujuannya satu, itu untuk menumbuhkan terkait dengan digital talent dan juga innovation, dan juga visi kami jelas bagaimana kita membangun bisnis sejumlah 1 juta lebih dengan menggunakan cloud digital transformation. Nah, ini beberapa reference yang memang terkait dengan kapabilitas kita dan juga terkoneksi dengan AWS. Memang ada AWS itu sendiri dan beberapa ekosistem terkait dengan yang menggunakan aplikasi AWS juga seperti Lark dan Meta, Fortinet, dan SentinelOne, dan lain-lain. Sorry. Nah, jadi ketahuan tadi udah beberapa slide terakhir. Jadi memang untuk award, jadi kalau untuk presence kita di Indonesia, kita memang sudah memiliki award, ya khususnya memang ini secara global ya, Exabyte secara grup. Jadi kita memiliki award terkait dengan status partner kita sebagai Advantage Partner AWS, lalu kemudian terkait dengan proses yang terkait expertise khususnya dengan internet tadi. Jadi memang kita memiliki award di Internet Alliance,
DBCom Digital Alliance, Star Role Model, dan juga beberapa partner certified seperti Microsoft, kita sudah Microsoft Solution Partner untuk model work, lalu kemudian terkait dengan security dan juga ISO, beberapa hal lain yang sudah menjadi expertise kami. Dan untuk private cloud ya kita juga disupport oleh VMware Cloud. Nah, ini beberapa hal yang menunjukkan bahwa sinergi kami dengan AWS itu bisa tumbuh akan lebih besar dan lebih banyak lagi, dan didukung dengan expertise yang AWS dan kami miliki, dan juga tentunya dukungan dari teman-teman yang memang bisa dibilang kita tumbuh bersama dan bareng-bareng seperti itu. Jadi mungkin ini sedikit gambaran terkait dengan AWS dan bagaimana mensupport enterprise, dan harapannya dari teman-teman mungkin juga bisa saling sharing, atau mungkin kalau misalkan ada pertanyaan atau mungkin mau coba nih kira-kira dari sisi AWS ini apa sih yang mungkin bisa dieksplor, dan kira-kira dari Exabyte sendiri apa sih yang bisa dibantu. Jadi let us know. Mungkin ini terakhir dari kami. Jadi let's connect. Jika Bapak dan Ibu berminat untuk kita coba bertemu, bertatap langsung, mungkin ini akan membantu dari sisi bisnis Ibu dan Bapak untuk growth, khususnya dengan enterprise. Maaf, Baik. Pak Arya. Ya, halo. Iya, Halo? mohon maaf. Ini untuk linknya kami kayaknya ada kesalahan sedikit. Jadi untuk yang ini nanti mungkin akan di-share ulang ya bagian link QR-nya. Baik. Oke, mungkin sedikit ini ya. Jadi sudah selesai untuk pembahasannya. Jadi mungkin kita bisa masuk ke sesi tanya jawab setelah ini. Tapi sedikit men-summary gitu ya tadi dari penjelasan yang sudah diberikan oleh Pak Arya gitu, bahwa AWS ini sendiri adalah perusahaan yang dengan melalui AWS ini perusahaan dapat memperoleh fleksibilitas begitu ya dalam pengelolaan biaya, ketahanan dan kesinambungan bisnis yang lebih kuat, serta inovasinya juga bisa lebih cepat gitu. Jadi harapannya perusahaan di sini juga bisa langsung melakukan adopsi cloud itu sebagai sebuah perjalanan yang bisa terus berkembang mengikuti kebutuhannya gitu. Jadi tidak karena kan tadi ini ya sudah dijelaskan tentang skema penggunaan dan pembayaran yang available gitu di AWS juga gitu ya, dan bisa memahami juga bagaimana AWS ini berperan dalam membangun ekosistem digital di Indonesia, serta bagaimana Exabyte sebagai AWS Advanced Tier Services Partner mendampingi perusahaan secara end-to-end, mulai dari perencanaan strategi, implementasi, hingga optimalisasi berkelanjutan, agar bisnis dapat fokus pada pertumbuhan, sementara teknologi dapat tumbuh bersama. Baik, kita sudah menerima banyak pertanyaan. Wow, Sudah 20 ya. masuk ya Pak Arya. Saya akan bantu bacakan pertanyaan yang sudah masuk di kolom Q&A selama sesi penjelasan Pak Arya berbagi insight tadi. Jadi kita bisa mulai mungkin pertanyaan pertama dari Berliando Helga Rizky Pratama. Izin bertanya terkait bisnis. Jika saya sudah mulai bisnis, namun skala produksinya masih sedikit dan bertahap, apa yang harus saya lakukan? Dan untuk bisnis, terutama untuk bisnis fashion yang saat ini saya jalankan. Oke, baik. Ini mungkin kita juga sama-sama perlu kayak semacam self-assessment juga ya. Cuman kalau sudah memiliki bisnis saat ini, skala produksinya masih sedikit dan masih bertahap, itu jangan worry. Jadi memang kita perlu tahu adalah bagaimana bisnis ini, market atau positioning atau kompetisinya itu sudah sesuai atau belum. Jadi suggest yang bisa saya lakukan mungkin lebih ke arah kenali dulu mungkin dari sisi kompetisinya seperti apa. Lalu kemudian untuk bisnis fashion yang saat ini dijalani, menurut saya pada akhirnya memang kita memiliki prioritas terkait dengan bagaimana kita reach out atau bagaimana strategi bisnis ke depan itu dilakukan. Apakah evaluasi saat ini sudah optimal atau belum. Nah, jadi kalau terkait dengan mungkin kita ngomong cloud tadi, itu mungkin bisa dibilang kayak kita AWS ini memang growth juga sesuai dengan bisnis, di mana untuk prosesnya sendiri bisa mensupport secara infrastruktur
itu skalanya bisa dibilang starting from small to big gitu ya. Jadi memang bisa dibilang dengan adanya tadi beberapa program seperti AWS Live itu sangat memudahkan teman-teman yang memang baru memulai usahanya. Jadi ini salah satu saran kalau dari sisi infrastruktur, cuman saja saya lebih ke arah kompetisinya seperti apa dan no worries dengan adanya Exabyte dan kita sistemnya memang supportnya adalah growth kita bareng-bareng, jadi kita bisa tumbuh bareng-bareng. Jadi let us know aja untuk kita ngebantu dari sisi supporting business fashion Ibu. Ibu lupa Baik. apa? Iya. Baik. Ada pertanyaan selanjutnya. Sebenarnya ini masih relevan dengan pertanyaan, maksudnya dengan jawaban penjelasan Pak Arya dari yang barusan gitu ya, dari Basirung Umat Ternate. Jadi bagaimana cara memulai menggunakan AWS Cloud dari nol untuk menjalankan satu website yang sederhana namun tetap aman, hemat biaya dan mudah dikelola. Mungkin tadi bisa diulik sedikit tentang proses yang tadi mungkin Pak Arya sempat sebutkan seperti itu ya, tentang memulai dari yang masih sederhana juga masih udah AWS juga support gitu. Betul. Jadi memang supportnya di sederhana kalau misalkan memang dari sisi bisnis itu sendiri, itu memang kita memulainya dari assessment dari kecil pun tidak masalah. Jadi memang bisa dibilang kita support dari small medium business, di mana bisa dibilang small medium business ini kan kadang relatif tergantung dari omset. Nah, jadi memang yang saya poin adalah bagaimana kita menemukan kayak platform atau pattern yang memang cocok dengan supporting business tadi. Jikalau misalkan dari sisi apa namanya Bapak Ibu memiliki website, lalu kemudian dari sisi websitenya tersebut mungkin kita perlu semacam kayak apa namanya tes terkait dengan proses bisnisnya ini apakah sudah proper, apakah jangan-jangan selama ini kayak wah belum ada order masuk dan lain-lain, ternyata memang ada proses yang dari security-nya itu belum baik. Jadi memang pertama tata kelola itu penting dan start from small itu bisa dibantu dari apa namanya bisnis yang tadi dibilang kayak AWS Live gitu ya. Tapi kalau AWS Live tidak cukup sebenarnya range dari produk Exabyte itu cukup besar membantu mulai dari website hingga transformasi bisnis tadi. Jadi memang kita sangat open untuk berdiskusi, stage-nya sudah sampai mana, dan kemudian bagaimana kita bisa mengoptimalisasi cost yang khususnya sesuai dengan kantong Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Pak Arya jawabannya. Semoga menjawab ya tadi untuk bagi yang memberikan pertanyaan. Selanjutnya ada dari Muhammad Satrio Wibowo. Dalam konteks industri manufaktur yang ingin melakukan transformasi digital, tantangan terbesarnya adalah mengintegrasikan data dari mesin-mesin legacy, OT gitu ya, operational teknologi, ke cloud untuk keperluan predictive maintenance. Pertanyaan saya adalah bagaimana solusi AWS mengatasi isu latensi atau keterlambatan data saat memproses data sensor real time dari pabrik ke cloud? Apakah kita harus memproses semuanya di cloud atau ada solusi hybrid yang lebih disarankan untuk industri di Indonesia? Nah, ini lagi-lagi memang kita perlu assess lebih dalam karena saya juga memiliki beberapa use case yang khususnya kayak terkait dengan manufaktur di mana use case tersebut malah apa namanya dari user itu menginginkan cloud. Karena kenapa menginginkan cloud? Karena jatuhnya sebenarnya lokasi dia itu di daerah, di mana kalau di daerah itu biasanya untuk beberapa lokasi itu semacam kayak listrik itu tidak stabil, jadi akan membahayakan di sisi mesinnya juga akan down dan juga cepat rusak. Nah, jadi terkait dengan pertanyaan apa namanya terkait dengan predictive maintenance gitu ya. Sebenarnya kalau di cloud ini kan sistemnya adalah real time dan bisa dibilang package atau mungkin services yang sudah di-provide itu memang sudah termasuk managed service-nya juga. Di mana managed service ini akan membantu dari sisi cost itu akan lebih terjangkau. Lalu kemudian dari tadi ada pertanyaan juga terkait dengan latensi ya, isu latensi misalnya keterlambatan data atau memproses data-data sensor real time ke pabrik dan cloud. Nah ini sebenarnya balik lagi, apakah memang bisa dilakukan seperti hybrid
ataukah memang dari sisi sistemnya itu memang harus high availability dan juga high koneksi. Nah, kalau koneksi ini berarti mungkin kita perlu cek juga dari sisi konektivitas di daerah atau di tempat Bapak. Kalau misalkan problemnya di sana, ya itu mungkin yang bisa kita coba kuatkan untuk secara solusi AWS ini akan tetap on seperti itu. Dan kemudian ya sebenarnya pertanyaan terakhir seperti ada solusi hybrid yang disarankan untuk industri di Indonesia. Sebenarnya ini it depends dari industri Bapak dan Ibu. Makanya that's why untuk penggunaan AWS ini saya sangat mensuggest untuk kita coba lakukan assessment dengan POC. Jadi tanpa harus Bapak memigrasi dulu, kita bisa men-test beberapa environment terkait dengan readiness dari sisi infrastruktur. Dan itu akan memudahkan bagaimana decision maker ke depannya itu menentukan apakah ini sudah oke atau tidak. Jadi kita bisa lakukan testing terlebih dahulu, itu saja saya. Jadi saya tidak langsung menyarankan langsung menggunakan cloud untuk di sesi kali ini. Gitu. Baik, oke Pak. Terus terima kasih atas jawabannya gitu ya. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Aji Barata. Ada dua pertanyaan. Jadi yang pertama, apa saja minimum requirement yang dibutuhkan untuk menggunakan cloud dari sistem on-prem yang sudah digunakan sebelumnya? Dan yang kedua, jika migrasi server aplikasi dari on-prem ke cloud, apa saja yang dibutuhkan agar proses migrasi tersebut bisa berjalan lancar dan tidak mengganggu operasional? Mungkin kayaknya tadi udah agak disinggung sedikit ya tentang masalah latensi tadi gitu, tapi mungkin boleh karena mungkin ini berdasar dari industri yang berbeda, mungkin ada penjelasan tambahan dari Pak Arya. Ya, pastinya kalau apa minimum requirement sebenarnya ini yang jelas memang kalau sistem ini on-prem dan digunakan sebelumnya itu pastinya kita melihat dari berapa jumlah servernya, berapa VM-nya, dan lain-lain. Jadi infrastruktur itu perlu kita coba akses dulu karena ini akan menentukan semacam solusi apa yang nanti ke depan akan kita gunakan. Dan di kami juga, kami memiliki solution architect yang sangat happy jika Bapak dan Ibu berkenan untuk kita coba assess, khususnya memang dari sisi infrastruktur yang ada on-prem-nya seperti apa, dan bagaimana dari sisi infrastruktur cloud AWS yang saat ini bisa membantu Bapak dan Ibu. Dan mungkin lanjut dari pertanyaan kedua, jika migrasi server aplikasi on-prem ke cloud apa saja yang dibutuhkan untuk migrasi berjalan lancar dan tidak mengganggu operasional? Nah, ini makanya kita biasanya akan melihat dari proses di aplikasi ini di stage yang mana. Karena di dalam cloud itu kita melihat kayak assessment itu apakah semuanya atau all in, atau mungkin kayak mission critical. Mission critical mungkin sifatnya adalah semacam kayak men-support yang sudah existing, atau di development stage. Nah, biasanya kalau kita untuk mendevelop satu sistem baru, kita akan membuat satu environment itu khusus di development sebelum nanti go live. Nah, jadi ini tidak akan mengganggu operasional dan bisnis Bapak, dan begitu sudah oke, mungkin kita bisa migrasi. Dan memang kalau jika udah yakin untuk migrasi, itu sebenarnya kita menggunakan program yang tadi MAP itu juga sangat optimal, karena ada proses kita di mana kita mengkristalisasi dari sisi ide ke dalam satu wadah POC dan untuk direalisasikan. Jadi mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan, semoga menjawab. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Izwan Nursandi, apa risiko terbesar yang akan muncul bila perusahaan tetap bertahan dengan sistem on-premise di masa kini dibandingkan beralih ke cloud? Ya, risiko terbesar pastinya kalau produk atau hardware itu kan selalu ada namanya end of life. Di mana end of life itu terjadi biasanya karena adanya kelangkaan gitu ya. Apalagi kita melihat keadaan global saat ini, mungkin bisa dibilang di kutub yang satunya mungkin lagi mineral seperti emas juga digali, dan satunya lagi perak ya, di mana perak ini juga salah satu alat untuk industri. Nah, jadi beberapa hal yang ketidakpastian yang memang bisa menyebabkan hal ini jadi semacam kita pertimbangkan, termasuk adanya seperti kayak dengan adanya konflik itu akan menyebabkan kayak delivery time juga akan terlambat. Dan pastinya tadi sebelumnya saya sempat bilang yang terkait dengan tradisional issues yang saat ini terjadi, itu pastinya kalau beberapa fitur untuk server itu
akan sangat kaku, dan kalau kita akan butuh upgrade dan lain-lain itu akan jauh lebih mahal, dan bisa dibilang itu mengakibatkan dana atau cash flow capital di depan itu akan lebih besar gitu ya, dan itu ya sangat mengganggu bisnis jika memang secara cash flow atau depositnya tidak mencukupi. Jadi apa ya, saya bilang lebih ke arah mungkin terkait dengan apa namanya, update produk, terus kemudian terkait dengan isu yang terkait dengan shipment tadi, karena produk ini pastinya tidak di-develop di Indonesia. Ketiga, pastinya terkait dengan cash flow, dan ini mengakibatkan kayak semacam kayak capital expenditure atau capex ini meledak, dan itu akan mengurangi dari sisi margin atau mungkin cash cadangan yang ada di Bapak dan Ibu saat ini memiliki. Gitu sih. Baik, berarti sebenarnya kaitan ke penggunaan efisiensi budget juga ya untuk daripada Betul, on-prem betul. dimigrasikan ke cloud. Oke, mungkin pertanyaan terakhir Pak, ini juga tadi sedikit sudah Ya, dibahas gitu ya. Dari Jamie Lorong, bagaimana meyakinkan tim IT perusahaan untuk bisa menggunakan cloud? Kalau tadi masalah efisiensi biaya kan kayaknya lebih ke atasan mungkin CEO-nya atau bagian finance ya. Tapi kalau misalnya untuk tim IT-nya sendiri, dari Pak Arya mungkin ada sedikit tips gitu ya untuk bagaimana sih bisa meyakinkan agar bisa migrasi ke cloud aja gitu. ya, ini sebenarnya challenge yang mungkin banyak juga dihadapi dengan apa namanya, user research atau partner-partner kita ya, di mana bisa dibilang terkait dengan mungkin ada beberapa tim IT itu sudah terbiasa dengan mazhab tertentu gitu ya, atau mungkin dengan secara desain atau tata kelola sudah ada di dalam kepalanya gitu ya. Nah, jadi mungkin bisa dibilang yang saya coba explore saat ini memang dengan model seperti itu, apalagi mungkin on-prem dan lain-lain, itu akan riskan dari sisi bisnis. Pertama, kita juga nggak tahu terkait apa namanya, IT tersebut apakah selamanya di company tersebut atau tidak. Dan jika memang ada kendala, ternyata ya amit-amit misalkan resign atau misalkan udah nggak ada, karena ada beberapa case ternyata IT-nya ya apa namanya, kebetulan gugur gitu ya, meninggal dunia gitu. Nah ini dengan topologi series yang seperti apa namanya, infrastruktur yang sudah ada gitu ya. Nah ini akan sangat sulit untuk kita migrasi atau bangun dengan sistem baru lagi, dan itu jika memang bisa itu akan takes time lama dan juga costly. Nah, jadi mungkin kita bisa reflect dari sisi proses regenerasi itu pertama. Terus kemudian kedua, itu saya lebih meng-highlight bagaimana untuk meyakinkan terkait dengan bisnis digital itu kan memang bisa dibilang apa namanya, selalu akan ada update, selalu akan ada bisa dibilang serangan-serangan virus ya terkait dengan cyber security gitu ya. Nah ini dengan infrastruktur yang mungkin dengan apa namanya, infrastruktur yang lama, dan mungkin dengan apa namanya, proses bagaimana memitigasi resiko yang cukup lambat, itu akan sangat sulit untuk kita deteksi respon dalam proses itu lebih cepat. Nah, dengan adanya cloud ini, kita sebenarnya secara infrastruktur sudah dilengkapi ke berbagai hal, termasuk tadi web dan app itu yang memang kita bisa lindungi dan supporting terkait bisnisnya. Dan kemudian mungkin apa namanya, last but not least juga saya tetap apa ya, mensuggest dari sisi teman-teman juga untuk meyakinkan untuk bagaimana menggunakan itu, memang kita perlu ada semacam kayak diskusi bersama, kita membuat use case, dan kita pada akhirnya mem-POC-kan dari sisi environment yang sudah ada. Jadi environment yang sudah ada, walaupun dia on-prem maupun dengan infrastruktur lain, bisa kita coba klonikan di AWS khusus untuk enterprise. Lalu kemudian kita tes dari sisi penggunaannya itu sudah oke atau belum. Nah biasanya kalau IT ini mereka tuh lebih painful-nya itu di dua hal, terkait dengan reliability atau kehandalannya, atau mungkin dari sisi konektivitas atau integrasi, karena prosesnya itu cukup rumit gitu ya. Nah itu sih beberapa hal yang mungkin bisa kita yakinkan dari kita create use case dan juga POC tadi. Mungkin itu dari saya, semoga menjawab.
Oke, baik. Terima kasih Pak Arya. Oke, mungkin kalau dari segi sesi tanya jawab kita cukupkan dulu gitu ya. Mohon maaf untuk pertanyaan yang masuk memang karena durasi kita tidak bisa jawab semua. Tapi mungkin terakhir Pak Arya, beberapa yang ada di chat gitu ya, masih ada yang bingung nih Pak Arya untuk POC itu sebenarnya apa sih dan bagaimana cara kerjanya. Mungkin dari Pak Arya bisa jelaskan agak di-refresh sedikit penjelasannya tentang POC? Oke, mungkin terminologinya tidak dijelaskan secara ideal. Jadi Iya, kalau betul. POC itu bisa dibilang POC itu singkatannya adalah dari proof of concept. Jadi gimana kita mengembangkan use case tadi ke dalam salah satu pembuktian ini bisa berjalan atau tidak. Jadi simpelnya adalah trial bagaimana kita mengembangkan ide terkait dengan arsitektur tadi itu ke dalam satu simple business case yang mungkin bisa running secara terpisah. Tadi kan ada pertanyaan juga kalau misalkan menjadi satu seperti apa, kalau mengganggu bisnis secara operasional apa enggak gitu ya. Jadi dengan adanya POC ini sebenarnya kita bisa memisahkan apa namanya mana yang sudah berjalan, mana yang akan kita coba atau kita development. Nah, lalu kemudian dengan adanya POC ini juga kita sebenarnya bisa membantu dari sisi proses solutioning atau assessment tadi, di mana kita pada akhirnya kita menyediakan report untuk apa namanya bagaimana kita mengkalkulate secara TCO atau total cost ownership ini, bagaimana total cost dengan yang sebelumnya kita compare akan lebih efisien atau tidak. Dan untuk mendapatkan hasil efisien atau tidak tadi, kita memang cukup beruntung disupport dengan AWS untuk beberapa program yang memang mensupport user research untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal dan juga mereduksi cost yang lebih efektif. Nah, jadi memang kombinasi hal tersebut dari assessment, program yang tersedia, dan juga penggunaan tadi ya terkait program yang committal plan jika memang sudah memiliki rencana yang jelas itu, kombinasi tiga hal tersebut itu akan sangat membantu efisiensi atau mungkin dari sisi optimalisasi cost yang mungkin Bapak dan Ibu bisa utilize ke dalam bisnisnya dan tumbuh bersama. Seperti itu. Oke, baik. Semoga sudah merefresh ya penjelasan dari Pak Arya tentang POC itu apa dan bagaimana cara kerjanya. Baik, karena sesi tanya jawab juga sudah selesai, kita akhiri dulu sesi tanya jawab kali ini. Terima kasih untuk semua yang sudah bertanya dan terima kasih juga untuk Pak Arya atas semua insight yang sudah dibagikan hari ini. Semoga tadi jawaban pertanyaan atas pertanyaan tadi juga bisa membuka wawasan dan juga bisa langsung bermanfaat dan bisa langsung diaplikasikan oleh Bapak Ibu yang sudah menjadi peserta di acara kita hari ini. Terima kasih banyak Pak Arya atas waktu dan ilmunya. Sehat dan sukses selalu. Semoga yang dibagikan tadi bisa bermanfaat untuk semua audiensnya ya. Baik. Nah, selanjutnya kita bisa kembali ke ini. Sesi selanjutnya yaitu untuk feedback form gitu ya. Semoga tadi materinya juga sudah mungkin ada yang mencatat atau yang ini gitu ya. Jangan khawatir, kita akan bagikan materinya nanti, tapi pastikan Bapak Ibu sekalian nanti akan mengisi feedback form gitu ya. Nah, nanti akan dibagikan feedback formnya melalui chat. Ditunggu saja, nanti akan ada di kolom chat gitu ya, akan dibagikan oleh rekan-rekan saya yang bertugas di belakang layar. Nah, nantinya ketika sudah mengisi feedback form itu akan dapat langsung diisi saja, kemudian nanti bisa mendapatkan materi dan juga e-certificate. Jadi jangan lupa pastikan semua data-data yang terisi di feedback form tersebut benar gitu ya, untuk memudahkan kami melakukan pengiriman materi dan juga e-certificate. Oke, baik. Untuk selanjutnya, jangan kemana-mana dulu karena tadi saya di depan sempat menjanjikan ada pengumuman tentang penanya terbaik. Jadi kita akan tunggu pemenangnya. Tapi sambil menunggu, saya ingin mengingatkan lagi, selain Exabytes Enterprise Series ini, akan ada event-event lainnya oleh Exabytes. Jadi akan ada Exabytes Digital Day, ini salah satu event di 2026 ini yang kami mengangkat tema tentang bisnis melesat 2026, bangun value dan kuasai digital di era AI. IDD ini nanti akan menghadirkan insight tentang bagaimana bisnis tetap dapat relevan, kompetitif, dan siap tumbuh di tengah percepatan AI dan perubahan pasar. Event ini akan dilakukan pada tanggal 5 Februari 2026 pukul 1 sampai 4 sore, bertempat di Cyber University Jakarta Selatan. Dan sifatnya gratis, jadi silakan Bapak dan Ibu nanti bisa langsung mendaftar
di link yang sudah disediakan di kolom chat nantinya. Selain itu, kita juga ada event lainnya, yaitu event Lark, di mana ini adalah juga salah satu produk jagoannya Exabytes gitu ya. Jadi di event ini nantinya kita akan memperkenalkan tentang Lark itu sendiri dan membahas tentang bagaimana perubahan cara kerja di organisasi yang semakin cepat ini jangan membuat kita jadi terhambat oleh workflow yang terlalu rumit gitu ya dan tidak terintegrasi. Jadi Lark menghadirkan kemudahan untuk itu semua. Di event ini kita akan membahas tentang Digital Workplace 2.0, how Lark transforms company workflows. Yang hadir sebagai forum offline nantinya untuk membahas bagaimana Lark membantu organisasi membangun alur kerja yang lebih selaras, efisien, dan siap menghadapi masa depan. Event ini juga bersifat gratis, akan dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2026 pada jam 2 sampai 6 sore. Bertempat di Marki Cyber 2 Jakarta Selatan. Event ini juga bersifat gratis, jadi silakan Bapak dan Ibu yang berkenan untuk mengikuti acara ini bisa langsung mendaftar di link yang sudah ada di kolom chat. Baik, kita menunggu apakah penanya terbaik kita sudah ada pemenangnya. Akan ada 3 pemenang yang akan mendapatkan masing-masing OVO kredit senilai Rp100.000. Baik, kita tunggu slide-nya muncul. Apakah sudah ready? Apakah kira-kira tadi dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya bacakan ada yang menang gitu ya? Kita tunggu. Ya, sudah muncul ada 3, yaitu nomor 1 ada Muhammad Satrio Wibowo, yang kedua Aji Barata, dan yang ketiga Izwan Nur Sandi. Selamat kepada para pemenang, nantinya akan dihubungi oleh tim dari Exabytes untuk klaim hadiahnya, begitu ya. Selamat sekali lagi untuk 3 penanya yang memenangkan pertanyaan terbaik. Jangan kecewa untuk yang lain yang sudah bertanya, event Exabyte ada banyak, jadi nanti salah 2-nya adalah yang tadi sudah saya sebutkan gitu ya. Silahkan bagi yang berkenan untuk join dan mungkin nantinya akan mendapatkan hadiah lagi di event-event tersebut. Silahkan langsung klik untuk mendaftarkan diri di event tersebut. Baik, sesuai dengan agenda hari ini, ketika pengumuman penanya terbaik sudah dilakukan, berarti kita sudah sampai ke penghujung acara. Terima kasih atas diskusi dan partisipasi Bapak dan Ibu hari ini. Kami berharap sesi ini memberikan perspektif strategis yang relevan bagi keputusan cloud dan kesiapan enterprise Anda ke depan. Atas nama Exabyte Indonesia, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir dan juga kepada Pak Arya atas sharing yang sangat bernilai. Saya Yunda bersama segenap kru Exabyte yang bertugas hari ini mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila tadi terdapat salah kata atau teknis yang kurang berkenan. Sampai jumpa di Exabyte Enterprise Series berikutnya. Selamat sore. Small business heroes. Every hero begins with an idea. Choose the perfect name for your website, from hosting to a beautifully designed website. Get your business on a line with the perfect domain from Exabytes. Exabytes. Grow digital.